Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Pengaduan, yang terhormat Bapak Kepala SMA Yayasan Pendidikan Pengaduan, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini, terima kasih. Terima kasih banyak telah menyempatkan diri untuk menghadiri dan mengikuti proses diseminasi budaya positif. Tugas saya sebagai aksi nyata dari modul 1.4 di CGP Angkatan 11, kami dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, di sini diseminasi ini saya akan menerapkan pemahaman tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa kita tanamkan, baik itu untuk sekolah, untuk siswa kita, dan juga untuk di keluarga kita. Misalnya kalau kita sebagai ibu rumah tangga atau kita sebagai bapak-bapak di rumah, itu bisa kita terapkan budaya positif itu di rumah. Nah, konsep inti dari budaya positif itu, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, kemudian yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Nah, ini bagian paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Selama ini pembelajaran kita mengacu pada bahwa murid itu bisa kita kontrol, murid itu harus sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi dalam paradigma baru bahwa pembelajaran itu merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita bisa menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai juga dengan kebutuhan menyesuaikan menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Seperti yang telah kita ketahui Bapak Ibu, bahwa kodrat alam kita memberikan pembelajaran tahap itu sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan geografis kita. Geografis kita saat misalnya, berarti kita harus menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan geografis kita di perdesaan. Dan jika kita berada di perkotaan, dan pun akan berbeda. Itu adalah kodrat alam. Kalau kodrat zaman, pembelajaran kita yang dahulu dengan sekarang itu berbeda. Dulu Bapak Ibu, ketika kita SD, ketika kita SMP, itu ada yang namanya Android. Kita belum begitu dikenalkan dengan yang namanya Android. Jadi dulu kita belajar sesuai dengan apa yang diberikan oleh kita. Sekarang sesuai dengan kita menuntut anak itu sesuai dengan kodrat zaman. Anak-anak sudah tahu namanya terlebih lagi anak itu sudah tahu yang Android itu sebagai pelajaran. Apalagi sekarang ada yang namanya AI, artificial intelligence. Apapun yang kita tanyakan di dalam AI itu akan muncul. Bahkan pembelajaran yang kita berikan akan mudah diakses oleh siswa kita melalui internet. Itu makanya
kita harus pembelajaran kita teman sesuai dengan yang diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Mereka seminat sekali dengan yang namanya teknologi. Bahkan anak-anak kita, terutama di sekolah kita, ya, SMP, banyak sekali yang sudah memiliki Android. Teknologi mereka sangat menguasai. Itu salah satu kekuatan kita. Kita gunakan sebagai kekuatan untuk menjadikan pembelajaran itu lebih diminati. Itulah pembelajaran paradigma baru. Selain kebutuhan sesuai dengan perkembangannya juga. Perkembangannya itu misalnya dari SD itu kan fasenya dari fase A, B, C, D sampai E. Nah, kita sesuaikan juga pembelajaran itu sesuai fasenya. Sesuai fase yang sesuai fase mereka. Nah, kemudian ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita cuma ilusi bisa mengontrol murid. Guru itu bisa mengontrol murid itu cuma ilusi. Bagaimana kita mengontrol? Biasanya dengan hukuman dan penghargaan. Kalau kita hukum, maka siswa akan misalnya semakin membentuk disiplin misalnya. Tapi itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika mereka tidak menginginkan lagi untuk mengikuti atau tidak takut lagi dengan hukuman yang kita berikan, maka hukuman itu tidak akan efektif lagi. Sama dengan penghargaan. Ketika kita penghargaan sekali kita berikan, 2 kali kita berikan, 3 kali kita berikan penghargaan. Berikutnya mereka akan ketergantungan terhadap penghargaan itu. Mereka tidak akan mempunyai motivasi lagi jika tidak diberi penghargaan. Maka teori kontrol bahwa kita bisa mengontrol murid itu hanya ilusi. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Kita mengkritik murid, kita memarahi mereka, itu tidak akan menguatkan karakter mereka. Itu hanya sementara. Artinya, ketika mereka mengikuti atau takut dengan kritik kita, merasa tidak nyaman kita, mereka akan mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita perintahkan. Tetapi ketika mereka tidak ingin lagi mengikuti apa yang kita perintahkan, tidak takut lagi dikritik, maka itu tidak efektif lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini kita penghargaan, penguatan positif ini penghargaan. Misalnya kita beri penghargaan misalnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di awal-awal 1, 2, 3 kali mereka merasa dihargai. Tapi begitu sudah 3 kali mereka akan ketergantungan. Mereka tidak akan mau lagi melakukan apa yang kita mau jika tidak diberi penghargaan. Penghargaan juga akan menghukum siswa lain. Artinya akan ada kecemburuan ketika ada siswa lain yang tidak diberi penghargaan. Gitu. Benar, penghargaan ini akan meningkatkan berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Cuman itu hanya sementara. Jika mereka tidak menginginkan lagi, maka mereka tidak akan menginginkan penghargaan itu lagi. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, kadang kita memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Nah, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini supaya seperti ini, misalnya. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Jika mereka tidak, maka paksaan kita itu tidak akan berguna. Kita tidak berhak memaksa apa yang mereka inginkan, apa yang akan mereka perbuat. Lanjut. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini kita kebanyakan kita menggunakan stimulus
katanya bahwa kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan kita dengan kebutuhan murid itu berbeda. Itu mengapa bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Lalu ada semua orang melihat yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu tergantung dari keyakinan mereka masing-masing. Jika mereka meyakini itu baik, mereka akan melakukannya seperti itu. Lalu yang berikutnya, kita coba mengubah orang agar sama dengan kita. Itu dalam teori stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami bahwa yang mereka pilih itu belum tentu salah. Kita memahami bahwa setiap orang memiliki pilihan. Lalu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu melihat bahwa perilaku buruk itu salah. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuan. Bahkan perilaku buruk pun ada tujuannya. Itu dalam teori kontrol. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kadang ya Bapak Ibu ya, kita bisa dikontrol dengan orang lain. Kita sebagai guru atau sebagai guru misalnya, kita bisa dikontrol oleh peraturan. Tetapi ketika kita tidak menginginkan lagi mengikuti peraturan, bahkan kita bisa memanipulasi agar sesuai dengan peraturan. Ya kan Bapak Ibu? Makanya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kontrol dari orang lain jangkanya hanya pendek, tidak bisa selamanya. Tetapi kalau kita mengontrol diri kita sendiri, itu jangka panjang. Motivasi intrinsik dari kita sendiri, dari hati kita sendiri. Mau atau tidak itu dari kita sendiri. Itu namanya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol mereka sendiri. Kontrol kita hanya sementara lewat hukuman dan pemaksaan. Tapi itu tidak bertahan lama. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu kalau di stimulus respon ya. Saat kita gagal membujuk, maka kita memaksa. Kamu harus seperti ini. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi dulu. Biar kita sepakat konsekuensinya jika kita melakukan kesalahan. Lalu ada stimulus respon, itu model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang menang. Kenapa menang kalah? Kalau kita memaksa kita merasa menang, yang dipaksa merasa kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, mereka itu memiliki pilihan sendiri, pilihan-pilihan baru yang sama-sama menang. Kita yang menang, murid juga merasa menang. Mereka merasa dihargai, kita juga merasa dihargai. Itu makanya kita ada paradigma baru tentang stimulus respon menjadi teori kontrol. Lanjut. Kita ke disiplin positif. Ini Bapak Ibu, kita sering memberikan, nah kalian harus disiplin. Lalu kalian harus mengikuti peraturan. Jika kalian mengikuti peraturan, maka kalian dianggap sebagai orang yang disiplin. Nah, disiplin itu asal katanya adalah disiplina yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positifnya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu. Kita mengatakan harus mengikuti peraturan, tapi mereka harus sadar serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau ancaman. Kita membuat anak itu menjadi disiplin tanpa penghargaan, tanpa hukuman. Gitu. Nah, sebagai tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya, mereka itu melakukan itu berdasarkan kemauan mereka sendiri karena mereka memiliki motivasi intrinsik. Kemudian motivasi intrinsik ini bisa mengubah perilaku menjadi lebih baik. Ini contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Universal, artinya semua orang sepakat bahwa itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya bahwa nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal atau menyeluruh. Dari semua orang itu akan mengakui bahwa itu adalah nilai kebajikan. Contohnya toleransi dan rasa hormat itu pasti semua orang, bahkan di negara lain pun mengatakan bahwa toleransi dan rasa hormat itu adalah nilai kebajikan. Nah, itu namanya adalah nilai kebajikan. Ini adalah contoh nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Yang sering kita gunakan di sekolah itu adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui itu ada nilai-nilainya, ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dalam dunia pendidikan, terutama ketika kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka profil pelajar Pancasila ini menjadi nilai kebajikan yang sering kita pakai menjadikan acuan dalam membuat suatu peraturan atau suatu visi. Kemudian ada contoh nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program atau PYP. Ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga contoh nilai kebajikan dari life skill atau keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi sudah kita ketahui di teori kontrol itu bahwa setiap kesalahan itu memiliki dasar atau memiliki tujuan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh untuk bertahan hidup kan Bapak Ibu. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup itu makanan, ya kan? Kalau kita tidak makan maka kita mati. Lalu pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan ini. Penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat itu ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir itu adalah kebutuhan kesenangan. Contohnya adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, dari kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, setiap kesalahan yang dilakukan itu bukan kesalahannya. Apapun yang dilakukan oleh kita maupun anak kita sebagai murid itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita pernah menemui anak kita di kelas itu ketika kita mengajar, ada yang bermain-main, ribut sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kenapa? Bisa jadi ketika mereka bermain-main saat belajar itu karena dia belum terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Itulah mengapa ketika kita belajar disarankan menggunakan ice breaking. Kadang ada juga pembelajaran berbasis game misalnya. Itu akan memenuhi kebutuhan dasar mereka itu, yaitu kebutuhan kesenangan. Atau ini Bapak Ibu, misalnya kita mengajar, terus kita menyuruh anak itu untuk menulis apa yang kita suruh, misalnya menulis dari buku yang kita kasih. Kemudian ada anak yang tidak ingin menulis, sambil tidur-tiduran misalnya, tidak ingin menulis. Kita kadang menyalahkan ya, kok kamu ini disuruh menulis kok tidak mau gitu. Sebenarnya mereka itu begitu ada tujuannya. Ada yang ingin mereka penuhi, misalnya apa? Kebebasan misalnya. Kenapa kebebasan? Mereka ingin bebas memilih dari cara belajar yang mereka inginkan. Mereka tidak ingin menulis. Tapi kita kadang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan anak itu yang kebutuhan masing-masing. Kita dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu untuk memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, ini salah satunya kebutuhan dasarnya ini ada 5. Ada juga misalnya kita pernah menemui Bapak Ibu, misalnya anak-anak yang suka memalak. Misalnya ada anak yang memalak temannya meminta duit. Kita tidak tahu itu kebutuhan dasarnya apa yang mereka inginkan, akan mereka penuhi. Bisa jadi mereka itu kebutuhan dasarnya bertahan hidup karena mereka tidak diberi uang saku sama orang tuanya misalnya. Atau bisa jadi itu kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Bisa jadi. Karena apa? Ketika memalak, maka orang lain itu akan takut terhadap dirinya. Dia merasa berkuasa, merasa menjadi pemimpin. Maka dalam teori kontrol bahwa setiap perilaku untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Manusia ya, bukan hanya murid. Berarti kita juga. Ketika kita berperilaku itu ada motivasinya. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa? Misal kita sebagai guru sajalah, ketika kita tidak masuk kelas, itu kalau kita motivasinya menghindari ketidaknyamanan karena takut, misalnya takut ditegur oleh kepala sekolah misalnya. Nah kita masuk itu hanya untuk memenuhi tugas kita sebagai guru agar tidak ditegur oleh kepala sekolah. Atau gini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita rajin masuk pagi-pagi sudah datang. Biar apa? Dipuji oleh orang lain atau dikasih penghargaan sebagai guru teladan oleh kepala sekolah. Itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi itu di luar dari dalam kita sendiri. Karena pertama kita takut dihukum, yang kedua biar dipuji. Ketika kita tidak ada lagi hukuman itu tidak berlaku lagi, maka perilaku kita akan kembali yang dasar. Tidak rajin lagi karena tidak ada yang menghukum, atau karena tidak dipuji, sudah rajin masuk misalnya, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberikan penghargaan misalnya, maka kita akan kembali lagi ke sifat asli kita. Karena itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik dari luar. Tetapi ketika kita menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, itu adalah motivasi intrinsik dari dalam kita sendiri. Kita merasa bahwa ini kewajibanku, berarti ini harus aku lakukan tanpa harus memikirkan imbalan ataupun hukuman. Anak pun seperti itu. Kalau mereka memiliki motivasi intrinsik, ketika mengerjakan tugas itu mereka tidak lagi memikirkan, oh nanti kalau tidak mengerjakan tugas dihukum atau Pak Guru. Nanti kalau mengerjakan tugas biar dapat juara 1, dapat piala misalnya. Ketika mereka tidak dapat piala, tidak ada lagi penghargaan, maka motivasi itu akan menurun. Atau ketika mereka tidak ada hukuman, motivasi mereka akan menurun. Tapi kalau mereka mempunyai motivasi dari dalam diri mereka sendiri, ada atau tidak ada hukuman, ada atau tidak ada penghargaan, mereka tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya tadi disiplin, misalnya mereka tetap percaya bahwa disiplin itu adalah hal yang baik. Mereka akan melakukannya tanpa imbalan ataupun hukuman. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kadang kita itu sering menyebutnya sebagai hukuman. Apapun bentuknya, jika itu konsekuensi dari kesalahan, maka kita menyebutnya sebagai hukuman. Tapi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang lebih baik Bapak? Dari hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba kita menghukum, dia salah itu langsung kita hukum. Itu namanya hukuman. Kemudian murid itu tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan. Dari awal tidak dilibatkan, nanti kalau kamu seperti ini akan jadi seperti ini, tidak dilibatkan. Makanya itu bersifat tidak terencana. Lalu biasanya hukuman itu bersifat fisik. Misalnya lari keliling lapangan, misalnya hormat bendera, atau bersifat psikis. Psikis itu misalnya kita mengkritik mereka atau membuat mereka menjadi merasa bersalah, itu namanya hukuman. Lalu ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan. Artinya kita membuat peraturan itu bukan hanya kita sendiri yang membuatnya, tetapi kita melibatkan siswa atau murid
kita sepakati bersama peraturan apa yang mau kita buat. Mereka tahu, kita juga tahu. Tapi dalam konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena konsekuensi artinya ketika mereka melanggar peraturan, mereka akan diberikan sanksi. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Artinya ketika guru tidak lagi memonitor, maka murid akan gampang menyalahi aturan. Mereka akan nurut ketika kita memonitor. Itu konsekuensi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mereka salah, tapi kita memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusi itu adalah dari murid sendiri. Jika dia membuat kesalahan, maka mereka akan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Bukan kita yang memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Itu restitusi. Kalau misalnya kita lihat mana yang lebih baik, kita sering itu ya, kita bikin peraturan, kemudian ketika mereka melanggar peraturan maka kita hukum sesuai dengan kesepakatan. Kita sering menggunakan bagian konsekuensi, tapi kita jarang menanyakan kenapa mereka itu melanggar peraturan, alasannya apa. Kemudian penyelesaiannya itu dari kita. Berarti masuk ke dalam konsekuensi, sedangkan penyelesaian itu dari mereka sendiri. Mereka yang menginginkan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Kita memiliki kontrol sebagai guru, kita memiliki kontrol, ada 5 posisinya. Nanti kita akan tahu kita itu sebenarnya berada di posisi yang mana. Apakah rasa bersalah? Apakah kita dalam posisi teman? Atau kita posisi pemantau? Atau kita sebagai manajer? Nah, coba. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya adalah ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering kita temui ya. Ini kalau posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum, maka contoh-contoh kalimatnya yang akan kita ucapkan ke anak itu misalnya seperti ini. Kamu tidak memakai atribut lengkap, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukumannya. Atau kamu tuh tidak memakai atribut lengkap, push up 10 kali. Berarti kita sebagai posisinya sebagai penghukum. Kamu tidak memakai atribut lengkap, bersihkan WC, pokoknya sampai bersih. Nah, itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Lanjut ke pembuat rasa bersalah. Kita ingin anak itu tahu bahwa mereka salah, gitu kan. Jadi kita menunjukkan bahwa kamu ini salah, kamu telah berbuat salah. Jadi setelah mereka merasa bersalah, maka mereka akan berusaha memperbaiki. Belum tentu ya. Ini contoh-contoh kalimat yang diucapkan ketika kita di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu ini selalu saja melakukan kesalahan yang sama. Dari kemarin sudah dibilangi masih saja. Itu adalah contoh pembuat rasa bersalah. Ada lagi, berapa kali ibu beritahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak misalnya. Nah, mengecewakan itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu. Ya, misalnya itu. Kamu ini sudah dibilangi masih saja, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dan ini
juga sering kita lakukan Bapak Ibu. Kita itu dengan sedikit bercanda, dengan suara lembut, kita ngomongnya ke anak itu, ayo dong, turun sekolah. Nah itu dalam teman. Atau gini, tolong bantu Bapak ya hari ini. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti Ibu atau Bapak dimarahin loh. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Kita itu tidak memaksa, tapi kita memberikan persuasi atau mensugesti mereka supaya mereka itu tidak dengan kita. Begini, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu berarti kita sebagai teman. Lanjut Pak. Ini sebagai pemantau. Kalau pemantau itu berarti sudah ada kesepakatan antara siswa atau antara murid dengan guru. Sudah antara guru dan murid itu sudah mengetahui jika ada kesalahan maka harus ada konsekuensi atau hukuman. Hukumannya pun sudah disepakati bersama. Tetapi di sini kita sebagai pengontrol, guru sebagai pengontrol. Jika mereka melakukan kesalahan, maka mereka harus menerima konsekuensinya. Contoh, kamu sudah melanggar peraturan sekolah loh, kamu tidak memakai atribut lengkap. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, setelah upacara nanti kamu beli atribut ke korporasi dan jangan diulang. Menyebutkan konsekuensinya. Lalu ini, kamu tahu kan peraturan sekolah kita sekarang kamu beli atribut ke korporasi. Ketika misalnya ketika anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Lanjut. Nah, ini yang terakhir sebagai manajer itu, kita itu bukan sebagai pengontrol, artinya kita tidak lagi meminta mereka untuk mengikuti konsekuensinya, tapi kita sebagai manajer itu meminta mereka untuk mencari solusi sendiri. Nih, contoh, kamu tahu kesalahan kamu? Ini kalau kita pakai kan, misalnya, tahu kesalahan kamu? Bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Berarti nanti ada pilihan dari anak itu, bisa langsung beli atributnya di koperasi atau pulang mengambil jika bagi yang rumahnya dekat, atau misalnya ternyata ketinggalan di dalam kelas bisa diambil di dalam kelas. Mereka mempunyai pilihan sendiri, bukan kita yang menentukan hukuman atau konsekuensinya. Nah, contoh yang kedua, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan tentang apa nih? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita tanyakan bagaimana mereka akan memperbaikinya. Mereka sendiri yang akan memperbaiki. Lanjut Bu. Nah, ini ada contoh-contoh kalimat tentang posisi kontrol. Coba Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu, ketika kalimat ini diucapkan, berarti Bapak Ibu sebagai posisi kontrolnya sebagai apa? Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Sebagai bersalah. Ya, karena kita menyebutkan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ketika mereka mengetahui kita kecewa, maka mereka akan merasa bersalah. Lanjut. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai apa? Posisi kontrol kita, kontrol manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum.
Hukum. Ayo Bapak Ibu, teman atau penghukum? Penghukum. Itu sebenarnya kita, iya benar, cuma lebih tepatnya ke rasa. Oke, kita lanjut berikutnya, coba. Nah ini kita menanyakan bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah ini. Berarti apa itu Bapak Ibu? Sebagai manajer. Ya, mereka akan menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Sebagai apa? Teman. Ya. Lanjut. Nah, ini. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Jadi kalau misalnya kamu tidak mengerjakan tugas, kamu pokoknya tidak dapat nilai, gitu. Kita tanpa menyepakati dulu. Kalau misalnya kita dulu, maka ini jatuhnya sebagai pemantau. Ini sedikit kejam. Kamu terlambat masuk sekolah. Pokoknya kamu lari keliling lapangan 3 kali. Pemantau atau penghukum? Penghukum. Iya, karena kita tidak menunjukkan konsekuensinya. Kita cuma langsung memberikan hukuman. Pokoknya kamu lari. Lanjut, masih ada mungkin? Kamu tahu jam berapa kita masuk kelas kan? Kamu tahu apa konsekuensinya kalau terlambat? Ini kita menanyakan konsekuensi. Pemantau. Iya. Paham? Lanjut. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Saya sudah pernah melakukan ini, membuat keyakinan kelas ketika kemarin di kelas 7. Nah, ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut. Karena keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Ada kesepakatan antara guru dan murid untuk keyakinan kelas. Berarti kita diskusikan bersama. Ada kolaborasi antara guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kita sepakati keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Pokoknya di dalam kelas pertama tidak boleh ribut, kedua harus bersih, ketiga apapun kata guru harus nurut. Tapi kita tanpa melibatkan siswa, itu namanya adalah peraturan karena kita sendiri ya menentukan, guru yang menentukan. Tapi kalau keyakinan kelas, misalnya, ayo anak-anak, kalian menginginkan kelas yang bagaimana? Misalnya, nanti ada yang menjawab, oh saya ingin kelas yang kondusif, tidak ikutan belajar. Baik, kita tuliskan misalnya. Ada lagi yang mau, saya maunya kelas yang bersibuk, yang enak belajarnya. Baru mereka yang memberikan masukan. Ketika mereka yang menginginkan sendiri, maka mereka akan melakukannya sesuai dengan keinginan. Tetapi kalau kita yang membuat, maka mereka melakukan itu berdasarkan keinginan guru, bukan berdasarkan keinginan mereka sendiri. Kalau keyakinan kelas, maka itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid. Murid yang memberikan masukan lebih dulu. Murid yang memberikan apa yang akan mereka lakukan untuk menciptakan kelas seperti yang mereka impikan, gitu. Lanjut. Nah, ini tujuannya. Sebenarnya antara peraturan dan keyakinan kelas itu sama-sama memiliki tujuan yang baik, tidak ada tujuan yang buruk.
baik itu peraturan maupun keyakinan kelas. Keyakinan kelas tujuannya agar dapat memotivasi siswa secara intrinsik. Artinya mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Karena apa? Karena dari awal kita memiliki kesepakatan itu adalah berdasarkan apa yang mereka inginkan. Kan awalnya kita tanya, anak-anak, kalian mau menginginkan kelas yang bagaimana misalnya? Karena mereka yang mereka inginkan, maka motivasi yang timbul adalah dari mereka sendiri. Dari motivasi ini mereka dapat membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Lalu kalau peraturan kelas tujuannya, peraturan kelas ini supaya dapat membuat siswa menghindari hal-hal negatif. Karena dalam peraturan kelas biasanya itu dibuat oleh guru yang bersifat mengikat. Artinya kalau kamu begini, kamu akan mendapatkan konsekuensi begini. Agar tidak mendapatkan konsekuensi, maka siswa harus menghindari hal yang tidak diperbolehkan. Nah, itu. Tujuannya tetap supaya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, teratur, dan kondusif. Tujuannya tetap baik, hanya saja dalam peraturan kelas itu bersifat mengikat. Karena nantinya dari peraturan itu ada konsekuensi atau hukuman. Ketika anak itu melanggar peraturan, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Jadi mereka itu ketika mengikuti peraturan, mereka itu motivasinya agar tidak dihukum. Berarti motivasi ekstrinsik, bukan dari motivasi dalam diri mereka sendiri. Jika kita membentuk keyakinan kelas, seharusnya ini untuk membantukan keyakinan kelas ini ada kolaborasi antara wali kelas terutama dengan siswa atau dengan murid. Nanti mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama setiap wali kelas itu membuat keyakinan kelas masing-masing di sekolah, di kelasnya, wali kelas. Tadi ya. Untuk membuat keyakinan kelas itu kita tanyakan dulu, kita mau jadi kelas kita mau jadi seperti apa. Berarti mereka yang menginginkan, mereka yang akan melakukan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang bersifat abstrak. Karena misalnya kayak disiplin, kayak mandiri, itu kan abstrak ya, kata-katanya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal atau menyeluruh umum. Kita sama-sama tahu bahwa pernyataan itu baik, semua orang bahwa itu baik. Misal kayak mandiri, kebersihan misalnya. Itu kan semua orang tahu bahwa kalau bersih itu akan kita membuat kita nyaman. Kemudian kelas yang teratur, rapi, kondusif. Nah, kalau misalnya kita teratur, kondusif, semua orang tahu bahwa itu akan membuat kita nyaman dalam belajar. Kemudian tidak usah banyak-banyak, sedikit agar mudah diingat, tapi harus bisa diterapkan atau bisa dilaksanakan. Untuk keyakinan kelas ini tidak harus misalnya dari semester ini sampai semester berikutnya itu sama, tidak. Keyakinan kelas ini bersifat fleksibel ketika kita menyesuaikan dengan keadaan kelas. Jika misalnya ternyata kebersihan tidak termasuk dari awal kita membuat keyakinan kelas, kemudian kelas kita menjadi kotor, maka kita bisa merevisi keyakinan kelas kita kapan saja, menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi kelas. Kemudian keyakinan yang kita buat itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kelasnya. Kalau misalnya kelasnya bolong-bolong, kita menginginkan kelas yang cantik misalnya. Kalau misalnya dilakukan, maka kita tidak bisa menggunakan itu. Cukup kita membuat kelas yang bersih dan aman. Kemudian saat membuat keyakinan kelas, jika membuat keyakinan sekolah, maka seluruh warga sekolah itu dilibatkan. Jika membuat keyakinan kelas, maka seluruh warga kelas itu dilibatkan. Misalnya
keyakinan kelas oleh wali kelas, maka seluruh siswa itu dilibatkan, ditanya bagaimana keinginan mereka untuk menjadikan kelas mereka sesuai kelas yang mereka impikan, gitu. Misalnya kita membuat peraturan sekolah ya, coba kita membuat keyakinan sekolah. Misalnya, kita libatkan semua warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, tata usaha, juga murid tetap kita libatkan, walaupun itu adalah peraturan sekolah, bukan keyakinan sekolah, bukan keyakinan kelas. Karena di dalam sekolah itu bukan hanya guru dan kepala sekolah, tetapi yang lebih banyak itu melakukan melakukan kegiatan itu adalah guru dan murid. Maka mereka juga harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan sekolah. Lanjut, Mbak. Setelah keyakinan kelas, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jika atau murid kita bermasalah, melanggar peraturan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Berarti kita dialog dulu dengan siswa, dengan guru, agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini lebih ke posisi manajer tadi. Dalam posisi manajer, ketika kita menyelesaikan masalah, kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi yang paling dasar itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dari pertanyaan-pertanyaan di bagian paling dasar itu memancing siswa supaya mereka jujur atau terbuka terhadap apa yang mereka hadapi, apa yang menjadi permasalahan mereka. Kita meminta mereka untuk jujur. Kalau belum apa sudah kita judge atau langsung kita hukum tanpa kita tahu apa permasalahan mereka, maka kita tidak akan tahu juga kenapa mereka atau alasan mereka melakukan hal tersebut. Supaya mereka terbuka, supaya kita tahu masalah yang mereka hadapi atau kebutuhan apa yang sedang mereka perjuangkan hingga melakukan sebuah kesalahan. Setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Contoh, ini ada contoh kalimat. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Mereka terbuka, alasan apa yang mereka punya, kenapa mereka sampai melakukan hal itu. Misal, ada anak yang terlambat sekolah, kadang kita langsung menghukumnya. Kamu sudah terlambat 15 menit, orang lain sudah masuk, kamu masih di jalan. Kita tidak tanya dulu, langsung hukum. Pokoknya kamu karena kamu terlambat, kamu mencatat kalimat saya berjanji tidak akan terlambat lagi 100 kali di buku misalnya. Itu maka kita tidak akan tahu alasan mereka. Maka kita tanya, kamu tentu punya apa melakukan. Ternyata bangun kesiangan, tanya lagi, kenapa kok bisa bangun kesiangan misalnya. Tidak ada yang membangunkan ya, atau tidur terlambat misalnya. Maka setelah itu tanyakan keyakinan kita apa? Saya tidak boleh terlambat. Berarti bagaimana? Kita tanyakan lagi bagaimana caranya kamu mengatasi supaya besok kamu tidak terlambat. Setelah kita tahu alasannya tadi, maka dia juga akan tahu bagaimana cara dia mengatasi masalahnya. Kalau tadi misalnya masalahnya terlambat bangunnya kesiangan misalnya. Kenapa bisa bangun kesiangan? Karena makannya begadang misalnya. Berarti bagaimana cara mengatasinya? Berarti tidurnya harus lebih awal, tidak bangun lambat misalnya.
tapi solusi itu dari murid, bukan dari kita. Kita tanya apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah itu. Kita pancing dulu pertanyaan-pertanyaan supaya mereka menemukan bagaimana cara mengatasi masalah. Ini yang pertama tadi, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak apa-apa salah, karena itu adalah bagian proses pembelajaran. Nanti pasti ada pertanyaan dari Bapak, karena ini agak itu ya, sensitif ya. Kita seperti memaklumi kesalahan, tetapi dalam prinsipnya bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan ketika kita menstabilkan identitas ini contohnya salah itu wajar. Jadi ketika kita mengatakan berbuat salah itu wajar, maka mereka tidak merasa dihakimi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Berarti setiap manusia pernah berbuat salah. Bapak juga pernah melakukan hal itu dulu. Nah, ada gini. Di sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita jangan fokus ke kesalahannya, tapi kita fokus ke alasan dan bagaimana cara mereka menemukan solusinya. Gini, kamu berhak itu. Merasa berhak karena setiap kesalahan biasanya adalah untuk kebutuhan. Nih, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku yang memenuhi kebutuhan. Masih kita ingat tadi ya, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk hidup dan merasa kasih sayang tadi ya, kemudian kebutuhan apa lagi? Penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi setiap kesalahan itu biasanya berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh. Misalnya anak kita bertengkar, siswa kita bertengkar. Bertengkarnya itu karena ada yang usil. Sering kita temui seperti ini. Mereka itu sebenarnya cuma bercanda, tetapi ujung-ujungnya jadi sebuah pertengkaran. Nah, kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi anak-anak yang ini? Bisa jadi mereka itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Mereka senangnya itu bermain-main. Maka kita salurkan, kita tanya dulu bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Bisa kita salurkan silang mereka itu dengan hal-hal yang lain, misalnya dengan ekstrakurikuler misalnya, atau dengan hal-hal positif lainnya. Nah, dalam kalimat-kalimat yang kita ucapkan ketika kita memvalidasi tindakan nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Akan menyebutkan alasannya mengapa mereka sampai berbuat hal atau bertindak seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya seperti tadi, menjepret temannya pakai dasi. Itu susil ya, menjepret temannya pakai dasi. Bahkan bisa jadi anak itu lebih kejam lagi, bisa memukulkan kursi ke anak yang lain. Tapi hanya menjepretkan dasi ke temannya karena mereka senang ketika temannya itu merasa menjadi kesakitan misalnya. Ada tuh anak yang ketika temannya itu merasa terganggu, itu senang banget. Ada anak yang seperti itu. Semakin merasa terganggu, semakin dia
Apa ini? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini ketika misalnya rebutan atau tentang harga diri misalnya. Sampai bertengkar, kemudian karena merasa diinjak-injak harga dirinya, kemudian sampai dijual gitu. Alasannya apa? Karena untuk melindungi harga diri atau karena penanya diambil oleh teman. Nah, berarti dia melindungi sesuatu yang penting buat dia, melindungi sesuatu yang dia miliki. Atau ini, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu hampir sama. Kasusnya seperti itu. Kasus-kasus yang sering kita temui sebenarnya. Lanjut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ketika kita memiliki keyakinan, maka kita akan memiliki motivasi secara intrinsik. Artinya di dalam diri kita itu ada motivasi yang kadang kita tidak tahu bagaimana cara memunculkannya. Karena kita sering kali kita kali seperti ini maka kamu akan mendapatkan hukuman, atau ketika kamu melakukan ini kamu akan mendapatkan penghargaan. Itu akan mematikan motivasi intrinsik dari siswa. Tapi ketika mereka mempunyai motivasi intrinsik, tidak ada yang mempengaruhi dari hukuman maupun penghargaan. Mau dapat hukuman, mau dapat penghargaan, mau tidak, saya tetap melakukan hal yang terbaik sesuai dengan apa yang saya yakini. Namanya adalah motivasi intrinsik. Nah, bagaimana cara menanyakan keyakinan? Itu bisa kalimat-kalimat, contoh kalimat yang bisa kita gunakan misalnya, apa keyakinan kelas kita? Mereka akan menanyakan. Jadi ada siswa kita yang berserak-serakan buang sampah di kelas ya. Kita tinggal menanyakan ketika sudah kita yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, maka kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Misalnya kelas kita harus bersih Bu. Nah, kita tinggal bilang, lalu bagaimana cara cara kamu mengatasi ini supaya kelas kamu tetap bersih? Maka ketika saya mau buang sampahnya Bu, itu sebenarnya adalah kalau kita bilang itu sebagai konsekuensinya. Cuman konsekuensinya dia sendiri yang memilih, bukan kita yang memilihkan. Maka dia akan dengan serela hati mengambil sampah. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Apa nilai apa yang kita sepakati dari keyakinan kelas itu? Nah, dari nilai yang disepakati itu, mereka akan tahu, oh ini saya tidak sesuai dengan kesepakatan misalnya. Berarti saya harus bagaimana? Kita tinggal menanyakan apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Lalu ini juga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Tidak berisik Bu. Jadi bagaimana supaya tidak berisik? Diam. Ketika ada masalah misalnya mengganggu teman, kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, saya ingin jadi orang baik Bu. Bagaimana cara supaya kamu jadi orang baik? Tidak mengganggu teman lagi Bu. Misal, ini adalah bagian proses menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Ini kayaknya tinggal lagi. Nah, ini ada studi kasus. Banyak sekali ini ya kalimat-kalimatnya. Ada guru matematika. Guru matematika itu sekaligus sebagai wali kelas 8. Namanya Ibu Santi. Beliau sedang sakit. Nah, sehingga Ibu Santi ini tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya oleh kepala sekolah dicarikan guru pengganti. Namanya Ibu Eni. Ibu Eni ini masih baru 2 tahun dia mengajar di sekolah itu. Nah, beberapa murid perempuan namanya Ibu Vivi dan Natali mengetahui bahwa guru itu, Eni itu masih baru, dia mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tidak begitu menghargai, tertawa-tawa di dalam kelas dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Kemudian Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah ya,
sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nah, itu ada di posisi kontrol tadi ya. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, itu sebenarnya ibu ini sudah menggunakan posisi kontrol. Lanjut, ibu, namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Oh, ibu ini santai aja lah. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ini berarti Ibu Eni sudah melaporkan ke Ibu Santi sebagai wali kelasnya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ini sudah masuk ke restitusi. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Tidaklah bu, aku udah beribut kemarin tuh cuma ketawa dikit deh, nah gitu kan. Namun pada akhirnya dia mengatakan akan meminta maaf pada Bu Eni. Lalu Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Oh bukan Bu Santi, ini seharusnya Bu Eni. Bu Eni, karena tadi dibiarkan kan, tidak dihargai kan, Bu Eninya tidak dihargai ketika disuruh mengerjakan tugas tetap ketawa-tawa, ngobrol. Berarti kan Bu Eni tidak dihargai. Nah, bagaimana cara supaya Bu Eni merasa dihargai lagi? Apa yang harus dilakukan oleh Vivi dan Natali? Yang melakukan restitusi tapi bukan Bu Eni ya, ini Bu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Ditanyakan lagi, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan kalau mereka mengadakan sebuah diskusi dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Karena tadi mereka tidak menghargai dan tidak menghormati Ibu Eni sebagai guru pengganti di jam matematikanya Ibu Santi. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, nama kepala sekolahnya, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi dari contoh studi kasus ini sudah ada yang namanya restitusi. Tadi untuk menyelesaikan masalah ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi masalah tadi, kemudian menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan dari yang kasus tadi yang kita baca sama-sama Bapak Ibu. Langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Biasanya restitusi itu pasti ada 3 langkah: menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir pasti menanyakan keyakinan. Ada kan tadi? Ada. Misalnya kan menstabilkan identitas tadi. Kamu boleh saja melakukan hal itu asal kamu mau meminta maaf secara bersungguh-sungguh. Atau yang bagian apa tadi? Memvalidasi tindakan yang salah tadi apa? Kamu tidak menghargai Bu Eni misalnya. Terus bagian
menanyakan keyakinan tadi apa, bagaimana cara kamu memperbaiki hal ini gitu kan, kata Ibu Santi tadi. Nah, lalu pertanyaan kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka tadi yang dibuat oleh Vivi dan Natali? Mereka melakukan tindakan untuk memperbaiki kesalahan. Yang pertama mereka lakukan tadi apa? Meminta maaf kepada Ibu Eni. Iya kan? Berarti setiap kita salah pada orang lain, kita harus meminta maaf. Kemudian langkah kedua, mendiskusikan dengan kelompok teman-teman sekelasnya untuk membuat keyakinan kelas, terutama tentang menghargai dan menghormati orang lain. Ini berkaitan dengan sikap mereka terhadap Ibu Eni. Sesuai ya Bapak Ibu? Lanjut. Kemudian apa lagi? Setelah itu mereka mengusulkan bahwa setiap ada jam kosong mereka mengusulkan Ibu Eni yang menjadi guru pengganti. Ini untuk membuat apa ya? Rasa bersalah itu, merasa tidak dihargai oleh siswa itu, dan itu menjadi berkurang. Oh berarti kali saya dihargai oleh siswa. Berarti besok tidak akan ada lagi siswa yang ini yang Ibu Eni ya, dalam kasus di atas posisi tadi, posisi apa yang telah diambil oleh kami dalam menangani dan Ibu Eni tadi. Bu Eni ketika Vivi dan Natali mengobrol, apa yang dikatakannya? Ayolah gitu ya, kerjakan tugasnya, nanti kalau misalnya tidak mengerjakan tugas ibu dimarahi oleh bantu ibu ya. Itu arti posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Eni? Teman ya. Berarti dalam kasus di atas, kasus tadi posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai posisi kontrolnya sebagai teman itu, karena tidak efektif ternyata sebagai teman ibu tetap tidak efektif. Ini jika Anda adalah Pak Hasan, artinya jika Bapak Ibu ini adalah kepala sekolah, Pak Hasan tadi ya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Santi tadi sudah melakukan restitusi Bapak Ibu. Berarti apa tindakan atau bagaimana cara menyikapinya dari yang ditempuh oleh Ibu Santi itu? Memberikan apresiasi ya Bapak Ibu, karena sudah melakukan restitusi. Setiap restitusi itu biasanya akan menghasilkan suatu penyelesaian dan menghasilkan siswa yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sepertinya habis. Ini ada contoh segitiga restitusi. Tapi kayaknya nggak mau. Ada suaranya. Oke, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Kemarin itu ada siswa yang menangis karena ditakut-takuti oleh temannya. Ada itu katanya ada video berdarah-darah. Nah, ketika ada temannya yang takut malah ditutup pintunya. Itu kasusnya kemarin. Nah, setelah ditanyakan menggunakan segitiga restitusi, ternyata masalahnya cuma sepele. Si Haikal orang kecil suka sekali kalau misalnya ada teman yang merasa apa
Nah, itu suka sekali, itu si mode-mode si Haikal. Jadi sebenarnya dia hanya ingin memenuhi kebutuhannya bersenang-senang. Lalu saya tanyakan bagaimana cara kamu memperbaikinya. Saya akan meminta maaf dengan Abrar. Dia sendiri yang mengusulkan untuk meminta maaf kepada Abrar. Kemudian setelah meminta maaf bagaimana, apa saya tanyakan lagi, kamu mau jadi siswa yang seperti apa? Kata dia, saya ingin menjadi siswa yang baik, Bu. Besok-besok saya tidak akan mengganggu teman lagi. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Benarnya banyak ini yang pertanyaan-pertanyaannya. Boleh menanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, Pak Budi? Pak Tony? Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Oke lah, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu, di sini saya ingin bertanya tadi mengenai teori kontrol. Iya. Ini sering terjadi ya di siswa kasus yang sering terjadi. Nah, gitu. Bicara tentang teori kontrol tadi kan, Ibu tadi menjelaskan di situ kalau misalnya kita ini kan memiliki salah, kalau bisa kan yang hukum, ya, hukum kan itu salah, ya. Nah terus kritik juga dikasih hadiah nggak pas gitu kan. Misalnya ini barang hukum, nah ini mas bukan yang salah, jadi tidak ada gitu kan, ibaratnya gitu kan, ini sudah melanggar belum ada masalah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Pertanyaannya itu seringkali menjadi dilema kita, terutama kita sebagai pendidik. Sedangkan di hukum saja masih banyak yang melanggar, apalagi tidak ada hukuman. Tapi Bapak Ibu, di dalam restitusi ini bukan tidak ada hukuman, bukan tidak ada konsekuensi. Hanya saja bedanya, kalau hukuman atau konsekuensi itu kita yang memilihkan bagaimana mereka akan melakukannya. Tapi kalau dalam restitusi, konsekuensi itu adalah mereka sendiri yang memilih. Itu bukan tidak ada hukuman yang baik. Ada konsekuensi dari kesalahan tetap ada, tapi mereka sendiri yang memilih bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah itu. Bagaimana solusinya ketika kita sudah dihukum saja masih sebanyak yang melakukan kesalahan, bahkan diulang, dan diulang lagi. Apalagi kalau misalnya kita hukumannya dia pilih sendiri gitu, otomatis hukumannya tidak berat ya kan? Karena kita khawatirnya di situ ya. Cuman gini Bapak Ibu, kita itu di sini kita bukan sebagai pencipta siswa sesuai keinginan kita. Kita itu hanya menjadi fasilitator. Kita hanya sebagai penuntun. Artinya gini, ibaratnya kita seorang petani, kita hanya bisa menumbuhkan padi itu menjadi padi. Kita tidak bisa menumbuhkan padi menjadi jagung. Artinya kita hanya bisa memunculkan motivasi-motivasi intrinsik, tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita mau dia menjadi seperti apa. Bagaimana caranya supaya, pertanyaannya ya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa yang kita terapkan, restitusi yang kita terapkan itu akan efektif, itu bagaimana? Begini Bapak Ibu, sebuah perubahan itu tidak bisa berubah secara instan. Pasti
proses. Prosesnya yang paling utama adalah dari kita sendiri, artinya dari kita sebagai pendidik. Bagaimana? Berarti kita harus memberikan contoh atau teladan bagi murid kita. Contoh misalnya gini Bapak Ibu, misalnya ada murid kita yang terlambat. Hari ini terlambat, ternyata besok juga terlambat. Kita sudah melakukan restitusi, mereka sudah melakukan apa yang konsekuensi yang mereka pilih sendiri. Ternyata besok mereka tetap terlambat lagi. Bagaimana? Tetap kita lakukan restitusi berikutnya lagi, tetapi untuk mengubah itu tidak semudah kita memberikan telapak tangan. Yang penting kita ada komitmen dan konsisten. Terutama kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan bagi anak kita. Kita harus bisa memberikan contoh. Misalnya contoh yang terlambat tadi, bagaimana caranya supaya kita tidak terlambat ketika siswa datang, kita juga sudah ada di sekolah, supaya tidak terlambat ke kelas misalnya. Bagaimana caranya ketika jam masuk kita sudah ada di dalam kelas. Maka tanpa kita paksa anak itu ketika kita sudah ada di sekolah atau kita sudah ada di dalam kelas, maka anak itu akan masuk karena merasa motivasinya akan sendiri dari dalam. Ketika guru saja sudah masuk, kenapa saya masih duluan? Mungkin sekali belum bisa, 2 kali mungkin juga masih belum. Tetapi ketika kita sudah lama-lama tersebut, lain kita juga memberikan teladan, mudah-mudahan setelah itu siswa kita akan bisa menerapkan atau memiliki motivasi intrinsik sesuai yang kita inginkan. Karena itu tadi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tugas kita sebagai guru hanyalah untuk menuntun kodratnya. Kodrat dia sebagai jagung yang tetap dia tumbuh sebagai jagung. Paling-paling kita hanya bisa menjaga supaya jagung itu tidak mati sebelum waktunya. Kalau dia padi, kita tetap membuat mereka tetap jadi padi. Tidak bisa kita padi menjadi jagung. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kalau dalam teorinya Ki Hajar Dewantara, kalau dulu kita selalu punya teori bahwa anak itu adalah kertas putih yang kosong, artinya kita bebas untuk mencoret-coret sesuai keinginan kita. Tapi kalau dalam teori yang saya pelajari, bahwa anak itu bukan kertas putih yang kosong, Bapak Ibu. Anak itu memiliki garis-garis sendiri, sudah ada dari dalam sananya. Mereka punya garis sendiri yang sama. Tugas kita hanya menyamakan garis-garis yang mengarah ke buruk dan garis mengarah pada kebaikan. Itu tugas kita. Kita tidak bisa mencoret sesuai keinginan kita. Anak itu akan jadi tidak bisa. Kita hanya menuntunnya untuk menebalkan hal-hal yang positif dan memudahkan, kalau bisa menghilangkan hal-hal yang negatif. Dengan apa? Yaitu tadi dengan budaya positif, dan terutama kita sebagai guru adalah menjadi teladan. Bagaimana Pak Budi? Tutup aja lah ya. Oke Bapak Ibu, demikianlah diseminasi saya. Ini aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menerapkan hal-hal positif yang telah saya sampaikan, seperti restitusi dan berusaha mengambil posisi sebagai manajer. Kemudian mudah-mudahan setelah ini saya ingin berkolaborasi dengan seluruh wali kelas untuk membuat keyakinan pada masing-masing kelasnya. Mudah-mudahan setelah ini juga kita akan bisa menerapkan budaya positif kita baik di kelas maupun di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan mendengarkan diseminasi saya. Terima kasih. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.